Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillahu wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi yaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, kita masih dalam kitab Mawa'idhus Sahabah, wasiat sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Kita masuk mau'idhah yang baru. Abu Umamah sudah selesai. Sekarang min mawa'idhi Abi Hurairah, nasihat-nasihatnya Abu Hurairah, insyaallah. Abu Hurairah ini itu namanya diperselisihkan banyak oleh para ulama. Tapi kunyahnya orang tahu dengan apa? Abu Hurairah. Apa Abu Hurairah? Bapaknya kucing. Karena sering atau senang sama apa? Kucing. Nah, orang yang suka tidur, Abu apa? Abu Naum. Di kajian tidur, di kelas tidur. Tapi pas di lapangan, Masya Allah, semangat 45. Ada manusia-manusia kayak gitu. Imma Nawam wa imma Abu Naum. Na'udzubillah. Tapi kalau Abu Hurairah itu bapaknya kucing karena memang hobi sama apa? Kucing. Kucing kecil. Memang senang Abu Hurairah, masyaallah. Tapi wallah alam namanya itu Abdurrahman. Abdurrahman, dan ini dinamakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nama aslinya itu Abdu Syams. Hambanya matahari. Boleh nggak kita ngomong hambanya matahari? Nggak boleh. Tuhan kita siapa? Allah SWT. Taib. Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dausi, dari suku apa? Daus. Antum mungkin tahu sahabat yang sukunya Daus yang menyebabkan Abu Hurairah masuk Islam, siapa? Hah? Tufail ad-Dausi. Sama-sama dari Yaman. Tufail ad-Dausi ketika mendengarkan, Masya Allah, banyak orang-orang yang mewanti-wanti agar tidak dekat-dekat dengan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi Tufail ad-Dausi ini orang cerdas. Orang-orang Quraisy itu mewanti-wanti jangan dekat-dekat dengan Muhammad karena dia tukang sihir, karena dia tukang penyair, nanti engkau akan terkelabuhi dengan ucapan-ucapan manis dia. Tapi Tufail ad-Dausi menggunakan akalnya. Datang dia, ketika mendengarkan ucapan yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dia tahu itu bukan kalamun nas. Yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW bukan ucapan manusia. Siapa ucapan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung masuk Islam. Disitulah permulaan Tufail ad-Dausi itu memeluk Islam dan akhirnya membawa Abu Hurairah. Dan setiap hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, maka Tufail mendapatkan apa? Pahalanya. Karena kenapa? Sebabnya Abu Hurairah masuk Islam siapa? Tufail. Makanya anak itu bersyukur walhamdulillah Allah kasih amanah anak itu untuk duduk ngajar ke santri-santri. Karena gini, kita ke santri duduk, kalau seandainya ada 10 santri saja yang dakwah lagi, dari setiap santri tadi dakwah kita dapat apa? Pahala. Terus seperti itu. Nah, itu dia Abu Hurairah. Perhatikan di sini, Masya Allah, sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah ini menjadi sahabat Nabi kita Muhammad SAW, betul-betul dekat dengan Nabi. Sebab itulah Abu Hurairah mendapatkan ilmu yang banyak dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak ada satupun sahabat yang menandingi Abu Hurairah. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Makanya Masya Allah, padahal Nabi berjumpa, Abu Hurairah berjumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW berapa lama? 4 sanawat, 4 tahun. Aisyah bertahun-tahun, Ibn Mas'ud bertahun-tahun, Ibn Abbas bertahun-tahun, Abdullah ibn Amr bin Al-As bertahun-tahun.
Ibn Umarnya bertahun-tahun, tapi ternyata Abu Hurairah 4 tahun bisa nguasain mereka semua dalam bidang hadis. Ini kenapa? Keseriusan Abu Hurairah. Dan bahkan Masya Allah Tabarakar Rahman, di zaman dulu yang tidak ada sosial media, yang tidak ada kendaraan yang nyaman, tidak ada namanya mobil, motor dan sebagainya, Abu Hurairah itu memiliki murid 800 murid. Berapa? 800. Berapa santri di sini? Ada sampai 800? Enggak lah. Tapi Abu Hurairah di satu waktu berapa muridnya? 800 murid. Menunjukkan bahwasanya keberkahan Abu Hurairah itu memang betul-betul sebabnya kesungguhan beliau sendiri radhiyallahu taala anhu. Makanya Masya Allah Tabarakar Rahman, beliau ini disebutkan lazimal masjid, selalu tinggal di masjid. Kalau kita lebih lama di masjid atau di pasar? Lebih lama di masjid atau di tempat kerja? Inilah yang membedakan kualitas Abu Hurairah dengan orang-orang sezamannya. Makanya Abu Hurairah pernah berangkat ke pasar. Apa kata Abu Hurairah? Ketika itu Masya Allah Abu Hurairah ke masjid Nabi kita Muhammad SAW, ada yang ngisi kajian, tapi ternyata nggak rame. Pulanglah Abu Hurairah berangkat ke pasar. Apa kata Abu Hurairah? Beliau mengatakan, irthun Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqassamu antum hahuna. Warisan Nabi dibagikan gratis, kalian masih di sini di pasar. Sana berangkat ke masjid. Warisan Nabi dibagi-bagikan. Berangkat mereka. Dikira bahwasanya warisan itu dalam bentuk apa? Harta, mal, dinar ataupun dirham. Nanya, loh, kata Abu Hurairah ada pembagian warisan Nabi, mana? Ini tempatnya. Apa yang kalian bagikan? Ilmu. Apa kata para sahabat? Rasul kita Muhammad SAW bersabda, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilm. Para nabi tidak pernah mewariskan dinar ataupun dirham, tapi mereka mewariskan apa? Ilmu. Wajar ilmunya Abu Hurairah itu tidak kita ragukan lagi. Masya Allah Tabarakar Rahman. Makanya Masya Allah, gara-gara sebabnya Abu Hurairah itu serius belajar, beliau itu sampai pernah dikira kesurupan, pingsan. Kita belum pernah kejadian kayak gitu. Belajar jadi santri, nggak ada uang jajan, nggak dapat dari dapur, pingsan. Insya Allah nggak pernah. Ana yakin insya Allah tidak pernah. Tapi Abu Hurairah pernah? Pernah. Sampai dia mengatakan, laqad ra'aituni usra bainal qabr wal mimbar minal ju'. Aku pernah kondisi pingsan, mau pingsan antara kuburan Nabi SAW dengan mimbar Nabi kita Muhammad SAW. Tiba-tiba ada salah seorang dari kawan saya menunggangi saya, dan dia membacakan ayat Al-Quran. Apa kata dia? Laisal ladzi tara. Ya fulan, aku nggak kesurupan. Sesungguhnya aku apa? Lapar. Jangan bacain Quran, kasih ya njuk makan. Bukan dibacain Quran karena nggak kesurupan. Butuhnya apa? Makan. Syuf, kita nggak pernah kondisi itu. Ana pernah kondisi hampir nyuruh santri puasa itu hampir. Tapi walhamdulillah tidak terjadi. Masih ingat ana, bulan Desember waktu itu. Bulan Desember hampir anak-anak itu apa? Ana suruh puasa. Tapi nggak pernah juga kejadian. Alhamdulillah, datang aja bantuan dari Allah. Tapi kalau Abu Hurairah bukan kondisi puasa, sahur nggak ada, buka puasa juga tidak ada, wajar mau pingsan. Karena kenapa? Abu Hurairah sendiri mengatakan, kana ashabu suffah atyaf ahlil Islam. Penduduk Sufa atau orang-orang ahlu Sufa, mereka lah tamu-tamu Islam. Mereka nggak memiliki keluarga, mereka juga nggak memiliki apa? Harta. Mereka nggak ada harta, nggak ada keluarga dan sebagainya. Ya kalau ada sedekah datang untuk Nabi, Nabi bagikan. Karena Nabi nggak boleh makan harta apa? Sedekah. Tapi kalau seandainya Nabi punya harta hadiah, dikasih, ya Nabi, ya Rasulullah, ini hadiah untuk engkau.
Bahkan Nabi bawa, Nabi makan bareng-bareng sallallahu alaihi wasallam. Dan itu menunjukkan sulitnya kondisi Abu Hurairah. Makanya saking semangatnya Abu Hurairah menuntut hadis, menuntut ilmu hadis, belajar hadis, mengambil hadis-hadis Nabi kita sallam, pernah Nabi doakan. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab beliau Syiar A'lamin Nubala. Apa doa Nabi? Allahumma habib ubaidaka hadha wa ummahu ila ibadik. Ya Allah, jadikanlah hamba engkau Abu Hurairah dan umminya adalah hamba yang paling dicintai oleh orang-orang yang beriman. Makanya orang Syiah itu benci siapa? Abu Hurairah, karena orang Syiah bukan orang beriman. Tapi semua orang yang beriman, ana yakin cinta dia kepada Abu Hurairah itu besar. Wa habbibhum ilaihima, dan jadikanlah orang-orang beriman itu dicintai oleh Abu Hurairah dan ibunya. Maka apa kata para ulama? Disitulah kunci Abu Hurairah itu bisa dekat, memiliki banyak muridnya, memiliki banyak orang-orang yang dekat dengan dia. Sebabnya doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggal di tahun 57 Hijriah atau mendekati itu. Karena tahun 60, pangkal tahun 60 itu fitnah besar. Makanya Abu Hurairah nggak mau kena fitnah itu. Abu Hurairah berharap mati di tahun-tahun segitu, sebelum masuk apa? Ra'sis Sittin, 60 awal. Meninggalnya tahun 57 Hijriah. Itu Abu Hurairah. Taib. Kita masuk ke nasihatnya yang pertama yang diwasiatkan oleh Abu Hurairah, yang ditulis oleh Syekh Umar Al-Muqbil. Syekh Umar Al-Muqbil mengatakan, ma rawahu Muhammad ibn Sirin, diriwayatkan oleh Muhammad ibn Sirin dari Abu Hurairah bahwasanya dia berkata di akhir umurnya Abu Hurairah. Di akhir umurnya apa? Abu Hurairah. Antum tahu, Masya Allah, Abu Hurairah itu meninggal dalam kondisi bukan pemuda, bukan seperti Imam Nawawi rahimahullah. Abu Hurairah umur sudah tua, di penghujung hayatnya beliau berdoa. Ini kata Muhammad ibn Sirin. Apa doanya Abu Hurairah? Allahumma inni a'udzubika an azni. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari perbuatan zina. Ini kata siapa? Abu Hurairah di masa tuanya sebelum meninggal. Au a'mala bi kabiratin fil Islam, dan aku berlindung kepada Engkau untuk berbuat dosa besar ketika aku telah memeluk agama Islam. Yaqulu ba'du ashabihi, ini murid-muridnya langsung kaget mendengar ucapan siapa? Abu Hurairah di umur yang sudah tua. Dan ketika sebelum meninggal, apa kata murid-muridnya? Ya Abu Hurairah, wa mithluka yaqulu hadza? Apa mungkin orang seperti engkau berdoa seperti itu? Untuk apa faedahnya? Engkau kan sudah tua, syahwat nggak ada lagi. Ini kata siapa? Murid-muridnya. Wa yakhafuhu, dan apakah engkau memang betul-betul takut dari perbuatan zina? Wa qad balaghta minas sinni ma balaghta, sedangkan umur engkau itu sudah terlampau tua, kata murid-muridnya. Wa anqata'at anka syahwat, dan syahwat-syahwat itu kan sudah terputus dari engkau. Engkau nggak ada keinginan untuk ke sana, melampaskan syahwat dan sebagainya. Wa qad syafahtan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bay'atahu, dan engkau telah berjumpa dengan Nabi, engkau telah membaiat Nabi, dan engkau telah mengambil ilmu banyak dari Nabi. Kenapa harus berdoa seperti itu? Bukankah ketakwaan engkau udah dekat dengan Nabi, mengambil banyak ilmu dengan Nabi, itu sudah cukup semua? Apa kata Abu Hurairah? Waihak, celaka engkau. Wa ma yu'amminuni wa iblisu hayyun. Gimana mungkin aku merasa aman sedangkan iblis masih hidup? Masya Allah. Hatta saya sudah tua, selama iblis masih hidup, maka apa? Saya tidak akan aman dari waswas siapa? Iblis. La'natullahi alaih. Antum tahu, Masya Allah, apa kata Syekh Umar Al-Muqbil? Beliau mengatakan, hadza sahibu Rasulillah. Yang ngomong ini, yang berdoa seperti ini, sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhadditsu an khaufihi minaz zalal.
Beliau ceritakan gimana kondisi beliau betul-betul takut untuk terjatuh ke dalam apa? Syahwat. Ma'ataqaddumi sinnihi, padahal umurnya itu sudah terlampau tua aslinya, Abu Hurairah. Wasabiqatihi fil ilmi wal amal, dan ilmu beliau jangan tanya lagi. Orang yang paling banyak riwayat hadisnya dari kalangan sahabat siapa? Abu Hurairah. Amal yang paling kuat, yang paling banyak di dalam agama Islam itu siapa? Abu Hurairah. Tapi ternyata beliau takut. Kadang-kadang na'udzubillah kita ni, insya Allah kita udah ngaji aman kok. Kita ni ikhwan. Loh, iya kita ikhwan sudah ngaji, betul, kita sudah kenal sunnah. Tapi siapa yang membuat kita aman dari godaan siapa? Iblis, la'natullahi alaih. Dan antum tahu iblis itu tidak pernah putus asa untuk mendatangi hamba Allah. Apa kata Allah SWT? Menukilkan ucapan iblis, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim thumma wala tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan datangi mereka, wahai Allah, aku akan datangi hamba-hamba Engkau, dari hadapan mereka aku datang, dari belakang mereka aku datang, dari kanan mereka aku datang, dari kiri mereka aku datang, sehingga engkau tidak akan mendapati kebanyakan hamba-hamba engkau dalam kondisi bersyukur. Banyak yang kufur. Saking semangatnya iblis untuk menjatuhkan apa? Hamba-hamba Allah ke dalam syahwat. Makanya Masya Allah, padahal beliau itu sudah tinggalkan dunia dari sejak zaman muda, apalagi di zaman ketika beliau sudah apa? Tua. Tapi ternyata memang beliau itu betul-betul besar dalam kondisi hal seperti itu. Makanya Masya Allah Tabarakar Rahman, antum tahu apa kata Syekh Umar Al-Muqbil? Famada yaqulu syabab, apa yang diucapkan oleh para pemuda? Alladzina qad yaghtarru ba'duhum bi baqiyati salahin wa khairin fi, dengan anggapan mereka ini adalah orang-orang baik. Oh, aman insyaallah. Ini kata beliau, syabab, kita nih syabab, orang tua saja nggak aman, apalagi yang muda. Siapa itu? Ada teriakan nggak tadi? Masya Allah. Wa syahwatu qawiyah, apalagi syahwat kita itu apa? Kuat. Wadda'i li fi'liha syadid, dan yang mengajak untuk kita berbuat syahwat itu apa? Besar. Umur muda itu umur berapa tahun sih? Umur 20, betul. Umur 40 sudah tua? Belum. Umur 40 itu masih hitungan apa? Muda, syabab, kata para ulama. 30 tahun syabab, 35 tahun syabab. Makanya kita ini nggak bisa aman, dan bahkan seakan-akan kita terlepas dari syahwat. Siapapun, ana wala antum, tinggal kita tutup akses itu semua. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina, karena zina itu perbuatan apa? Fahisyah, keji, dan jalannya buruk. Antum ceklah semua jalan zina, muqaddimah itu semua wallahi buruk semua. Wa sa'a sabila. Antum cek apa jalan menuju ke sana, pasti buruk. Nggak ada yang bagusnya. Makanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, mereka itu menjaga betul kemaluan mereka. Allah berfirman, walladzina hum li furujihim hafizun. Orang yang Allah cintai, mereka yang menjaga kemaluan mereka. Illa ala azwajihim, kecuali untuk istri mereka. Fadhal. Tapi kalau seandainya di luar itu, hafizun, ana wala antum harus jaga. Kalau seandainya itu tidak dijaga, itu akan lepas batasan-batasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita betul-betul tidak ada lagi yang menjaga kita kalau kita nggak jaga itu. Makanya Masya Allah, orang yang bisa jaga kemaluannya dari berbagai bentuk perzinaan, apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Maka dijamin oleh beliau, dia akan dapat apa? Surga.
Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Man yadmanu li ma baina lihyaihi wa baina fakhidaihi dhamintu lahul jannah. Barang siapa yang menjaga apa yang ada di antara dua rahangnya, apa? Lisan. Karena banyak sekali muqaddimah dari zina melalui apa? Lisan. Antum tahu siulan orang pakai apa? Lisan. Walhamdulillah sampai sekarang anak nggak bisa bersiul. Pakai apa? Lisan. Mereka tuh bisa lewat wanita, lewat akhwat digodain ya. Muqaddimah dari apa? Lisan. Gimana bunyinya? Shoot kan gitu. Langsung apa? Itu muqaddimah sudah. Maka apa? Apa kata Nabi kita sallam? Kalau dijaga betul itu lisannya, wa baina fakhidai, dan apa yang ada di antara dua pahanya, berarti apa? Kemaluan, dhamintu lahul jannah, maka aku jamin dia pasti masuk surga. Oke, Masya Allah tabarakar rahman. Sebisa mungkin kita jaga seakan-akan kita ini tahu kita hidup di akhir zaman sudah. Dan cobaan yang antum terima semisal dari perbuatan zina itu dialami oleh semua orang sampai Nabi kita Nabi Yusuf alaihi salam. Kalau Allah kasih Nabi Yusuf berupa ujian dalam bentuk wanita, nak mungkin kita nggak dikasih uji itu. Cuman apakah kita jadikan Yusuf sebagai qudwa atau tidak? Apakah kita jadikan cerita Yusuf ini qudwa, panutan kita, ataukah tidak? Pak, Masya Allah tabarakar rahman, apalagi dengan semua hal-hal yang kita miliki. Makanya ada sebuah ucapan Ustadz Firanda bagus, Masya Allah. Beliau mengatakan, tidaklah kita membuka akun baru, pasti di situ kita buka hisab baru. Sekarang coba antum lihat sosial media. Kita hitung loh ya. Facebook, Instagram, Twitter, muncul lagi baru, Thread. Apa lagi? Apa lagi? Instagram sudah. WhatsApp-nya. Dulu lainnya. Apa lagi? Ini semua wasail dardasyah ini chatting, itu banyak sekali. Apalagi sosial media. Itu banyaknya tidak bisa terhitung lagi. Setiap kita buka, kadang-kadang orang itu satu dalam bentuk platform gitu ya, satu sosial media bisa dua akun dia, satu akun asli, satu akun palsu, fake account. Apa fungsi dia buat fake account? Untuk talbis, menipu. Di situ terjadi Facebook, Masya Allah, peminang bidadari. Buat akun apa? Peminang bidadari. Nanti buat akun lagi apa? Abu Jabal, 2. Yang ketiga, nama asli dia. Yang keempat, penuntut ilmu sejati. Yang kelima, apa lagi? Masya Allah, satu Facebook dari Facebook aja. Belum lagi Instagram dan sebagainya. Na'udzubillah. Dan itu terjadi hampir di mana-mana. Makanya dulu, alhamdulillah, sekarang itu agak ketat sedikit pemerintahan kita. Kalau dulu hoax bisa tersebar gara-gara orang tuh bisa gampang untuk daftar akun-akun itu. Sekarang kan kalau kita buka Facebook dengan nama semisal nama toko aja, Facebook nggak nerima. Ruko ini nggak mau dia. Dia harus dibuka istilahnya halaman tersendiri. Sebenarnya bagus itu untuk menutup pintu apa? Hoax. Karena semua orang bisa jadi buzzer gitu loh. Karena memang na'udzubillah, semua akun itu bisa dibuka dan betul-betul terbuka lebar dan tidak ada batasnya lagi. Na'udzubillah. Itu diingatkan oleh para ulama. Makanya kalau seandainya itu semua malah membuat kita lalai, tutup. Bismillah, tutup. Makanya ana pernah sampaikan, nggak tahu ana sampaikan di sini atau di mana. Ana dulu pernah mencoba untuk hidup tidak ada sosial media. 1 bulan ana pakai HP monokrom. HP monokrom itu yang hitam putih.
Kalau kita ngomong tuh HP jadul, padahal bukan jadul karena keluaran terbaru, tapi HP monokrom. Wallahi tenang, masya Allah hidup. Tapi dakwah kita mandek karena kita nggak ada apa, dakwah di sosial media, mandek, stop. Disayangkan, cuman kita tuh tenang sekali. Dan itu memang bisa kita tahu kondisi kenapa umur orang zaman dulu jauh lebih lama dibandingkan umur orang zaman sekarang. Apa sebab? Kebanyakan sosial media. Akhirnya bawaannya pening, bawaannya hidup apa suntuk, gelisah, risau. Orang yang hidup di kampung sama hidup di kota, umurnya lebih panjang mana? Di kampung. Kenapa? Tak ada internet. Ada internet pun cuma dari pagi sampai sore, malam hilang. Itu kita lihat kondisi. Umur mereka panjang. Kenapa? Kapan sudah malam waktu mereka untuk keluarga? Sekarang na'udzubillah, wallahi na'udzubillah, kita sampai pulang ke rumah, wallahi kuddam auladina, depan anak-anak kita. Udahlah kita pulang lama, depan anak kita masih main. Habis lembur masih depan istri duduk sebelah, istri ngoda, dicium. Ntar dulu. Wallahi ini hidup kita zaman sekarang, na'udzubillah. Dan mereka itu nggak tahu semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati dari semua wasilah itu, apalagi wasilah yang membawa kepada perzinaan. Dan bahkan masya Allah Ustadz kita, Ustadz Syafiq Basalamah, beliau mengatakan hatta sekarang, antum tahu tempat prostitusi terbesar sekarang itu sudah ditutup di Indonesia, di Surabaya, yang dikenal dengan apa? Gang Doli. Orang tahu itu karena kita di Jember, semua orang tahu. Ditutup sama wali kota Surabaya, Bu siapa? Bu Risma. Ditutup. Alhamdulillah ditutup. Ditutup itu apa kata Ustaz Syafiq? Muncul aplikasi. Ini beliau sampaikan langsung di Linggau itu, aplikasi yang mana kita itu bisa untuk menjangkau itu semua tanpa tahu lokasi di sana dan sebagainya. Na'udzubillah. Antum tahu kondisi hidup di zaman sekarang, kalau seandainya nggak dibangun di atas asas iman, habis manusia. Wallahi habis. Naam sahih. Sekarang antum mau cek apa? Ana mau beli barang, nggak perlu datang ke toko. Ana suka barang apa sih misal? Ana cuman tinggal buka toko hijau sama toko oranye, ada semua. Wasilah itu besar, bisa kita jangkau semuanya dengan apa? Internet, ada semua. Antum mau beli jubah, semisal jubah Saudi, jubah mahal, antum keliling di Prabu nggak bakal jumpa jubah yang mahal lo ya. Anggap jubah semisal merek, nggak usah mahal-mahal, yang standar aja, asil. Semisal antum cari merek asil, keliling Prabu sulit antum dapat, jarang orang nyetok gitu. Tapi kalau kita mau beli sekarang bisa dengan toko apa? Oranye atau toko apa? Hijau. Semua orang yang jual terpampang. Zaman kita sekarang semua dimudahkan. Tapi bisa nggak kita menjaga setiap apa yang lewat di hadapan kita? Buktinya ibu-ibu bukannya kebanyakan baca Quran di HP, malah buka apa? Marketplace. Coba antum Pak, cek HP istri, buka Shopee-nya, cek keranjangnya, berapa angkanya? Mungkin 99 plus. Ya kan? Kalau udah 99 plus, bawa ke kuburan, ingat mati. Ini semua barang ada, masuk keranjang, masuk keranjang, masuk keranjang. Semua ada sama dia. 99 apa? Plus. Qurannya 99 ayat habis? Enggak. Itu model zaman kita saat ini. Padahal sekarang para ulama bekerja sama dengan orang-orang yang paham teknologi untuk membuat Al-Quran di Android dengan berbagai macam operasi sistem, mau di iOS-nya, mau di Android-nya, mau di Windows-nya. Dulu hatta Java pun ada, OS Java ada, aplikasi Quran tuh ada. Cuman na'udzubillah, kita aja yang males gitu loh. Semua para ulama bekerja sama dengan mereka-mereka, na'udzubillah nggak ada yang baca.
Sekarang antum tahu, masya Allah, sekarang ada aplikasi 9 kitab hadis. Afalan lupa. Apa kitab 9 hadis apa gimana gitu judulnya. Dan ternyata itu gratis loh ya. Ternyata kita banyak nggak download gitu loh. Itu hadis ada terjemah, hadis ada terjemah, hadis ada terjemah. Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim ada, Sunan Abi Daud ada, At-Tirmidzi ada, An-Nasai ada, Ibn Majah ada, Musnad Ahmad ada, Muwatta Malik ada, semua ada di situ. Ternyata banyak nggak buka. Na'udzubillah. Itu kondisi umat sekarang. Mereka sudah disibukkan dengan hal-hal apa? Duniawinya. Akhirnya akhirat tuh lepas gitu saja. Maka itu yang perlu kita ingatkan. Taib. Kembali kepada pembahasan Abu Hurairah, beliau membahas tentang masalah perzinaan. Yang kita perlu tahu ada hadis besar dalam masalah kasus zina. Apa kata beliau? Ma min dzambin ba'da syirki a'zam indallah. Tidak ada satupun dosa setelah kesyirikan yang jauh lebih besar dibandingkan seseorang meletakkan spermanya di rahim yang enggak halal bagi dia. Itu dosa paling besar. Apalagi kalau rahim ini rahim tetangga. Na'udzubillah. Rahim tetangga. Dia kenal siapa itu? Itu wallahi, na'udzubillah, hidup sekarang itu seakan-akan lagi tidak ada batasnya. Antum kalau mau tahu kondisi itu, berangkat antum ke Eropa sana. Mereka itu na'udzubillah hidup karena kebanyakan makan babi, kecemburuan nggak ada lagi. Karena babi tidak apa? Cemburu. Lihat kandang babi. Semisal satu kandang 10 jantan, 1 betina, aman. Itu babi. Kalau ayam, apa kondisi? Beradu dia. Makanya umat Islam jangan makan apa? Babi. Nanti kayak itu, hilang kecemburuan. Antum lihat kondisi sekarang, na'udzubillah, orang-orang non-muslim, rambut istri dilihat, mafi muskilah. Bahkan kalau ditutup pakai hijab, nggak mau mereka. Itu terjadi. Padahal, masya Allah, ratu di Inggris dulu, pakaiannya, antum cek di Google, ratu Inggris dulu, itu hatta pakai cadar. Ratu apa? Inggris. Walhamdulillah. Itu menunjukkan berarti masih ada kecemburuan. Kita sekarang udah bebas, nggak ada lagi batas-batasnya itu. Jadi punya tetangga pun bisa. Na'udzubillah. Dan itu terjadi hatta akhir zaman. Orang-orang akhir zaman nanti saking itu dianggap biasa. Ana udah sampaikan hadis. La taqumus sa'ah, tidak akan tegak hari kiamat sampai perzinaan itu menyebar seakan-akan keledai menyetubuhi apa? Keledai betina. Sampai salah seorang terbaik dari mereka mengatakan law waraita min wara'a hadzal haid. Zinalah di balik tembok itu, jangan di depan mata. Itu orang terbaik. Kalau dia ingatkan, dia bakal dimusuhi. Kalau dia frontal, dia akan dimusuhi. Sekarang orang-orang yang berusaha untuk menyampaikan istilahnya harapan dia kepada pemerintahan nggak gampang. Makanya ada pemerintahan yang bergerak cepat, alhamdulillah ditutup. Ada yang mungkin masih ya nantilah. Tapi anda bersyukur sekarang udah banyak, semisal Bu Risma, Pak Ridwan Kamil yang di puncak itu kawin apa? Kontrak. Ditutup sama Pak Ridwan Kamil. Pak Anies Baswedan di Jakarta ya, hiburan malamnya ditutup sama beliau. Itu anak bersyukur dengan munculnya orang apa? Pemimpin yang amanah. Tapi na'udzubillah, summa na'udzubillah, hatta munculnya mereka seperti itu kadang-kadang memang belum bisa membersihkan semuanya. Naam sahih, saking banyaknya sudah prostitusi. Ada salah satu kasus di sebuah wilayah, itu tempat prostitusi itu tersebar di situ. Jadi ditanyakan, diwawancara dia, apakah engkau nggak risih ketika anak-anak engkau sudah besar? Kata dia, nggak ada masalah, yang penting anak saya bisa makan karena mereka bayar untuk kami. Na'udzubillah. Hasil prostitusi dia kasih untuk siapa? Anak dia. Memang bukan dia yang prostitusi, itu diwawancarai. Na'udzubillah.
Tapi itu terjadi di negara Islam, negara Indonesia. Kenapa? Sebab gara-gara sudah dianggap biasa. Makanya Masya Allah, itulah ditutup semua celah perzinaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan kita tuh itlaqul basar. Itlaqul basar ini ngangkat pandangan, gak nunduk. Ada akhwat lewat, ditengoknya, wih matanya itu cantik nih caknya. Caknya apa? Cantik, rupanya tonggos giginya. Matanya cantik kan gitu. Kadang-kadang na'udzubillah manusia itu ditengoknya gitu. Hijabnya modelnya model cantik. Apa? Sekarang kan na'udzubillah model hijab pun dibuat gaya, model butterfly. Ada kan? Alhamdulillah nggak ada model kelawar. Masih model apa? Butterfly. Cadar, antum berangkat ke Saudi sana, cadar itu, aduh, sekarang itu model sekarang itu kecil sekali, pendek sekali. Jadi bawah ini itu kebuka, bukan kebuka dalam artian bentuk gitu loh. Kalau cadar kita, alhamdulillah saat ini itu masih banyak yang insya Allah menjaga. Tapi banyak kondisi-kondisi orang, hatta cadarnya dibuat fashion, hijabnya dibuat apa? Fashion, khimarnya dibuat apa? Fashion, semua fashion. Na'udzubillah. Itu yang diingatkan oleh para ulama. Tundukkan apa? Pandangan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah untuk orang-orang beriman, syufa, ini pesan Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW menyampaikan juga untuk umat Islam sampai untuk kita. Jadi pesan ini untuk kita dari Nabi kita Muhammad SAW, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullil mu'minin, katakanlah untuk orang-orang yang beriman, yaghuddu min absarihim, mereka wajib tundukkan pandangan mata mereka, wa yahfadhu furujahum, dan jaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, itu lebih suci bagi mereka. Karena kita ghaddul basar pun sulit sekarang, serba salah, apalagi naikkan apa pandangan. Ana pernah sama abang ana, berangkatlah kami ke mall. Antum tahu eskalator ya? Eskalator. Ana sama abang ana sebelah-sebelahan. Nundukkan pandangan depan kita, betis sama paha. Sudah. Ghaddul basar salah, ngangkat lebih salah. Itu sudah batas ghaddul basar loh itu. Sudah tundukkan, betul-betul tundukkan. Kalau kapan ada kebutuhan ngangkat. Itu ana sebangaman. Ana sampai ana ngomong, inilah ya fitnah memang akhir zaman ini memang wallahi berat. Tidak semua orang Allah Subhanahu wa taala beri kemudahan untuk terlepas dari itu. Na'udzubillah. Sebaliknya juga sama, wanita-wanita Allah firmankan wa kullil mu'minat, tundukkan pandangan ini bukan cuma untuk laki-laki, tapi untuk apa? Wanita. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna, katakanlah untuk para wanita agar mereka tundukkan pandangan mata mereka. Wa yahfadna furujahunna, dan mereka jaga kemaluan mereka. Karena kadang-kadang wanita, bukan kadang-kadang, banyak juga terfitnah dengan wajah yang tampan bagi laki-laki, yang dimiliki oleh laki-laki. Masya Allah ya, itu si ikhwan fulan tuh gantengnya Masya Allah. Lah, buktinya terjadi semua wanita yang melihat Nabi Yusuf megang pisau sama megang makanan, terpotong apa? Tangannya, bukan makanannya yang dipotong. Dan ketika kepotong, mereka nggak sadar saking gantengnya Nabi Yusuf, terpesona. Nah, wanita terpesona, ikhwannya nebar pesona, habis. Jadi ada connect gitu loh, dikasih connect. Ya gampangnya kalau positif sama negatif nyambung nggak? Nyambung. Positif sama positif mental, negatif mental. Ini positif lawan apa? Negatif. Wallahi jumpa. Dan itu yang terjadi. Makanya tundukkan apa? Pandangan. Ada satu kasus ketika itu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini masih muda loh ya, kondisi masih muda.
Ali bin Abi Thalib lihat nih akhwat, wih cantik. Ditengok sama Ali bin Abi Thalib, langsung ditundukkan sama Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata beliau? La tutbi'in nadra nadra. Kalau udah melihat langsung tundukkan, jangan dibiarkan gitu aja. Kenapa? Fa innalakal ula wa laysa lakat tsaniyah. Karena yang dibolehkan untuk engkau pandangan pertama, bukan pandangan yang kedua. Tapi kalau dipantengin terus kan masih pertama terus ini. Enggak, itu sudah hitungan kedua. Nazrah, pandangan yang pertama itu pandangan yang enggak sengaja. Mak, cantik juga dia. Tundukkan. Langsung tundukkan. Jangan dipantengin terus. Enggak, Ustaz, tunggu dulu Ustaz, masih sekali nih. Kecuali nazar. Kalau nazar, ikhwan ini kebalik, pas nazar nunduk pandangan. Malu ana Ustaz. Aduh. Ana pernah nemenin nanti ana ngomong, kalau nazar tengok terus, halal ana bilang. Ini ana sudah ngasih briefing dulu ya. Pas khidbah. Nazar tengok terus, pastiin. Pas ana temenin nih kan, jadi ana hadap ke sana, akhwatnya di sana, dia di sini, tengok. Nunduk gini. Pak, ana sentil. Ana gituin, tengok. Nanti nyesal. Kenapa nggak jelas? Aduh, nggak jelas gimana tadi bang ya? Ya, itu terjadi. Aduh, kok remang-remang tadi nampak nih? Gimana? Malam-malam siapa suruh khidbah juga malam kan gitu? Ada lampu udah redup dan sebagainya. Makanya anak lebih senang itu nazar itu memangnya siang-siang biar jelas. Karena ada terjadi ikhwan itu nyesal. Ikhwan apa? Nyesal. Kayaknya anak salah nengok Ustaz. Anak kira putih rupanya ireng. Iya, maksudnya nggak putih, sawo mateng. Tapi insya Allah nggak busuk. Masih batas apa sawo mateng. Dia nyesel Ustaz. Anak kira gimana saatnya kalau kita batalkan? Hak antum. Anak bilang hak antum. Karena itu kehendak di antum. Karena anak memang sering walhamdulillah semangat untuk membawa syabab itu untuk nikah. Anak banyak kawan-kawan yang sudah anak kasih, antum jangan kelamaan, fadhal, ayo ahsan nikah. Wallahi, kenapa? Masa muda kita, kalau nggak habis kita, kalau nggak ada istri jangan kelamaan. Oh nantilah nunggu kuliah. Duh, sampai kapan? Karena anak pernah merasakan itu. Anak masih ingat wallahi 3 Tsanawi 3 SMA anak nelpon, ada HP wali asrama, anak pinjam Ustaz, anak pinjam HP. Anak telepon abi anak, Pak, ya mau nikah. Loh, kok bisa nak? Ya nggak tahu. Anak merasakan itu Pak, makanya anak nggak mau pemuda-pemuda itu lama apa? Nikah. Karena memang fitnah itu besar. Nggak ada wanita saja bisa syaitan menghayalkan kita seperti itu. Itu terjadi. Antum tahu Adam alaihi salam sebenarnya butuh nggak sama wanita? Tinggal di surga, kenikmatan semua ada. Dan nggak pernah nengok wanita. Nggak ada istilahnya wanita di zaman Nabi Adam ketika Nabi Adam masih apa? Hidup. Tapi memang iblis itu bisa membuka celah. Makanya diciptakan apa? Antum tahu, masya Allah. Kuda loh ya. Itu biar bisa jina itu nggak boleh dikawinkan. Jadi kapan sudah kawin, nanti ketika jumpa, ini yang ngomong sahib anak, kawan anak, dia punya kuda. Kapan nengok betina langsung beringas dia, mau ngawinin apa? Betina tadi, karena sudah merasakan itu. Ini Nabi Adam belum pernah merasakan apa-apa. Wanita belum ada di zaman Nabi Adam ketika itu. Tapi memang Allah ciptakan dari apa? Tulang rusuknya. Berarti memang laki-laki ini butuh apa? Wanita. Padahal dengan segala kenikmatan yang ada di surga. Makanya kata para ulama, mau nggak mau laki-laki itu jangan terlepas dari istri, harus terus dengan apa? Dengan istri. Makanya istri yang dimintai oleh suaminya untuk melayani suaminya, dia nggak mau, kena laknat siapa? Malaikat. Karena bahaya, dia di luar kerja nyari maisha, ya Allah, sekantor ada mbak-mbak zatu jamal wa mansibin, parasnya cantik, kedudukannya tinggi, ibu bos,
Biasanya kan Pak Bos, ini apa? Bu Bos. Zatu Jamal wa Mansib. Satu kantor sama dia. Atau dia kerja sekretarisnya wanita, na'udzubillah, wallahi na'udzubillah. Apa yang terjadi? Ketika pulang, dia minta dilayani oleh istrinya, istrinya nggak mau, kena laknat. Yakin, saya yakin-yakinnya. Karena itulah celah iblis bisa masuk untuk menggoda siapa? Laki-laki. Makanya disebutkan, masya Allah, Aisyah iblis. Iblis itu sudah putus asa untuk menggoda manusia. Tapi kecuali satu jalan. Jalan apa? Wanita. Itu iblis laknatullah alaih. Makanya orang banyak bisa meninggalkan musiknya. Orang banyak bisa meninggalkan khomarnya. Orang banyak yang bisa meninggalkan rokoknya. Orang banyak yang bisa meninggalkan judinya. Tapi ketika dihadapkan dengan wanita, terjun. Na'udzubillah. Makanya minta tolong sama Allah. Nggak ada yang aman. Ana wala antum, semuanya nggak ada yang aman. Illa man rahimallah. Kecuali orang yang Allah apa? Rahmati. Memang besar iblis. Udah iblis itu semua. Maka kita harus cepat sadar. Astaghfirullahaladzim. Itu yang diucapkan oleh Yusuf. Ma'azallah. Aku takut dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kayaknya udah azan ya. Fadhal azan, kita lanjutkan madal azan. Fadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatul qa'imati. Taib. Kemudian jadi wasilah yang pertama untuk kita itu terhindar dari zina itu apa? Tundukkan pandangan.
Kemudian yang kedua, kata para ulama, fokus dengan target kita apa. Kayak santri itu ndak usah mikir dunia luar, mikir artis A B C, pengen ganteng kayak artis A B C. Itu nggak fokus itu. Makanya santri ana pak, santri ana semua ana botain. Kenapa? Biar nggak kebanyakan gaya. Botak aja udah. Botaknya pelontos. Setiap pulang mau semester, mau Ramadan, botak pelontos. Di pondok botak juga. Ini kalau santri dibuka botak juga itu nanti. Itu udah aturan kami. Kalau sudah dia rambutnya ada kebanyakan gaya. Sekarang anak-anak itu kan dulu rambut lagi zamannya moha. Emo. Dulu banyak santri, istilah santri itu apa ya? Satu aja santri yang nggak punya. Rambut Ronaldo itu nah. Yang cuman apa? Satu, itu nggak ada santri yang mau. Tapi kalau yang lain ya na'udzubillah, artis ini ngekor, nggak fokus. Rambut ini itu sebenarnya wasilah terbesar laki-laki bisa goda wanita. Coba botak, berfoto, cetak. Iya, rupanya mengkilat di bawah matahari. Nggak ada yang mau, sudah. Ana yakin kalau santri botak, insya Allah pakai peci dia. Keluar pakai peci. Jadi kan soleh, terjaga. Orang kalau udah berpeci, nggak mungkin aneh-aneh. Pak, antum pakai peci berjenggot, ada akhwat lewat antum tengoki, mungkin? Khawarimul muru'ah, ya Allah, Pak Haji jelalatan rumahnya. Pak Haji kan gitu. Nggak ada, anak yakin malu. Santri juga sama, itu fokus itu. Tapi kalau sekarang santri pakai peci pun tak mau. Kalau santri kami, Pak, banyak bersorban. Pakai sorban tuh gagah. Anak tuh seneng, anak-anak itu gagah, berpeci, wibawa tuh ada hibahnya. Anak di sini mau dakwah. Anak di sini belajar untuk menuntut ilmu agama Allah. Hatta mereka, Pak, masya Allah, kesarian mereka ke dapur, mereka ke masjid, mereka ke kelas, tidak pernah lepas dari peci mereka. Semua santri Imam Al-Albani itu semua peraturan kami wajibkan. Kalau enggak suruh lari. Akhirnya mereka terbiasa dengan kondisi kami ini dididik untuk menjadi ulama yang mendakwakan ilmunya, gitu loh. Tapi kalau sudah ngurusin rambut sana, rambut sini, pakai minyak rambut ini dan sebagainya, ngaca tiap hari. Tengoklah, nanti ke asrama ngaca. Kan ada jendela-jendela itu kan. Ke masjid nanti siang-siang, kan itu bisa mantul tuh kan. Ngaca lagi. Nanti lewat mana? Ngaca lagi. Pak, botain aja sudah. Botain aja sudah. Tidak ada masalah kok, insya Allah. Nah, kadang-kadang itulah yang membuat kita itu tidak fokus, nggak tahu arah kemana. Akhirnya godaan-godaan itu banyak masuk. Insya Allah santri kita nggak ada yang punya sosial media. Pun kalau ada yang diem-diem, insya Allah nggak akan ada yang upload foto mereka. Kenapa? Botak, malu. Kalau mau diem-diem, insya Allah yakin anak nggak ada. Makanya anak-anak kita tuh cupu, anak bilang. Cupu. Ya alhamdulillah, anak senang itu. Cupu di masanya, tapi garang di masanya. Anak harap itu. Jadi mereka tuh dididik untuk dakwah khutbah. Anak senang mereka khutbah. Anak paksa antum khutbah. Coba belajar, dilatih, gitu loh. Nggak usah keluar di tempat kita aja. Jadi kapan salah bisa dinasihatin kan gitu. Materinya kita siapkan, antum siapkan, buka majalah As-Sunnah, buka majalah Al-Furqan, buka kitab, kan di masjid banyak itu. Dibuka sama santri, khutbah di atas mimbar, nanti rekaman di mana, rekaman di situ. Bisa fokus gitu loh. Tapi kalau orang udah kebanyakan gaya, disuruh khutbah, aduh nantilah. Akhirnya lempem kayak kerupuk. Kerupuk dipandang sebenarnya aslinya enak, pas digigit ya lah lempem. Itu terjadi. Oh, nampaknya ini dari pondok, pas pulang nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi imam pun nggak mau. Makanya di tarawih kami juga, tarawih itu semua santri dapat jadwal. Kenapa? Karena banyak orang pulang kampung suruh tarawih, aduh jangan nana,
Makanya memang harus dididik. Jadi fokus gitu loh. Mereka tuh bisa fokus dengan ilmu. Antum juga sama, Pak. Fokus itu dengan untuk mencari maisha. Apa? Jadi kapan ada godaan A, godaan B, godaan C, itu nggak apa? Nggak bisa tergeserkan. Itu kata para ulama. Sebagaimana Abu Hurairah, kenapa bisa terjaga dari fitnah wanita? Karena sibuk di masjid, nggak sibuk di pasar. Itu kata para ulama. Wallahu alam bissawab. Taib. Kemudian yang ketiga, sebab kita terhindar dari zina, melarang para wanita untuk keluar dari rumahnya tanpa ada hajat kebutuhan. Karena memang perintah Allah Subhanahu wa taala, waqarna fi buyutikunna, wahai para wanita, tinggallah kalian di mana? Di rumah, jangan kemana-mana sudah. Dan jangan tabarus seperti tabarus orang jahiliyah. Apalagi pakai parfum. Ya Allahu Akbar, sekarang banyak akhwat-akhwat pakai parfum lewat WhatsApp. Apa kata Nabi? Fahiya zaniyah. Wanita mana saja menggunakan parfum, dia keluar dan dicium oleh para laki-laki, fahiya zaniyah. Wanita itu apa? Pelacur, kata Nabi. Dan itu memang terbukti rusak para wanita kalau sudah banyak keluar. Di pasar itu banyak wanita atau banyak laki-lakinya? Kita berangkat ke pasar, yang dominan tuh laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kalau di zaman Nabi yang ke pasar tuh laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Gak ada sejarahnya wanita ke pasar di zaman Nabi SAW kecuali dia akan geser nyampe ke dinding. Bahkan diingatkan oleh Nabi kita SAW, ya ma'syaran nisa, wahai para wanita, laisa lakunna an tahkukna thariq, kalian nggak boleh berada di tengah jalan. Pasar nggak boleh wanita. Makanya para wanita disebutkan oleh para sahabat itu nempel ke dinding sampai kainnya itu istilahnya terurai. Gara-gara nempel sama apa? Dinding. Sekarang wanita-wanita nguasain pasar. Bukan lagi rajanya pasar, ratunya pasar, nguasain. Kak, minggir, aku mau lewat. Iya, wanita zaman kita sekarang. Dan itu terjadi. Memang na'udzubillah, memang wanita ini banyak mendominasi keluar. Kalau kajian, banyak akhwat atau banyak ikhwan? Akhwat mana? Nonton sinetron. Apa nggak rusak umat? Ke pasar jagoan, rajin ke pasar, masya Allah. Ke kajian, ana walhamdulillah, ana pak, alhamdulillah, ana punya istri itu rajin ke kajian, alhamdulillah. Dan nggak disuruh. Ana nggak pernah nyuruh istri ana ke kajian, istri ana berangkat sendiri. Kalau di pondok itu kan ada kajian Ustadz Habib, Ustadz Bilal, sekarang ada tambahan baru Ustadz Amir, Ustadz Tarzakaria. Itu rutin, tidak pernah ndak, kecuali anak lagi rewel pulang. Anak nggak pernah nyuruh, karena di hari-hari itu anak juga keluar. Hari Senin, anak keluar ke Blimbing dan juga Sungai Medang, ganti-gantian. Kalau di sana kajiannya Ustadz Habib sama Ustadz Amir. Hari Rabu kajian anak, istri anak berangkat juga tanpa anak suruh. Hari Kamis keluar juga ke masjid tanpa anak suruh, dan anak bersyukur. Kenapa? Itu tuh berdampak loh ya. Karena untuk jadi contoh bagi akhwat-akhwat yang lain. Karena kadang-kadang akhwat-akhwat ini masih awam tapi nggak mau apa? Kajian. Yang berilmu saja, yang paham bahasa Arab, hafal hadis, hafal Quran itu berangkat, kok kita nggak mau? Makanya kadang-kadang harus disemangatin ikhwan dan akhwat ini. Berangkat kajian, berangkat. Jangan kebanyakan di rumahnya. Kalau kecuali memang nggak ada kebutuhan, tapi kalau belajar berangkatlah untuk nuntut ilmu. Lihat Aisyah, lihat para sahabiyat, sampai mereka itu ada ghirah, kecemburuan. Ketika para ikhwan, para laki-laki ngaji dari Nabi, akhwat tidak ada jadwal apa? Kajian. Akhirnya minta sama Nabi jadwal kajian khusus untuk para wanita. Nabi kasih akhirnya. Itu yang perlu kita perhatikan. Taib. Kemudian apa? Nah, ini penting nih, masya Allah. Wasilah agar kita tidak masuk ke dalam perzinaan
adamu dukhulir rijal al-ajanib al mar'ah. Jangan sampai para laki-laki masuk ke wilayah wanita, jangan. Masuk ke rumah akhwat yang bukan mahramnya, jangan. Masuk ke rumah akhwat di sosial media, jangan. Nggak usah berbalas. Ini kan rumah orang di sosial media. Makanya ana walhamdulillah, sosial media ana semua itu dipegang sama istri. Istri itu harus login. Jadi itu protek terbesar bagi ana. Ana ada grup akhwat juga ada. Tapi istri ana itu yang adminnya. Harus ada protek besar, kalau nggak hancur umat. Wallahi hancur umat. Sosial media ana yang yang konfirmasi itu istri ana semua. Ana nggak pernah tahu lagi. Itu yang itu banyak banget. Nanti istri ana milih, dia memfilter. Oh ini ikhwan, tekan. Ini ikhwan, tekan. Ini ikhwan, tekan. Ana nggak megang lagi sosial media. Ana status sudah tinggalkan. Ana status tinggalkan. Ana status tinggalkan. Ana status tinggalkan. Fokus saja di ilmu, sudah. Masalah ini ana serahkan sama istri. Instagram juga sama. Jadi kadang-kadang orang itu na'udzubillah banyak masuk ke wilayah wanita. Wanita banyak masuk ke wilayah apa? Laki-laki. Akhwat suka apa? Suka membalas postingan ikhwan. Nggak usah. Semisal nih, ada salah satu kita ikhwan posting ilmu. Nggak usah akhwat masuk. Masya Allah, akhi, nasihatnya sangat bermanfaat. Tuh, wainal marwah, mana muruah kita? Nggak ada. Akhwat posting, indahnya nasihat itu ukhti. Aduh, apa? Ada faedah? Nggak ada. Ana yakin nggak ada, sudah. Yang penting oke, dapat. Oke, kalau antum like, tap like. Cuman untuk reaksi saja, biar untuk menyebarkan, istilahnya meluaskan jangkauan. Tekan, tap, sudah. Itu di zaman kita sekarang, jangan masuk, jangan komentar. Apalagi kalau komentarnya ditambahin love-nya. Indah sekali nasihatnya ukhti. Tekan love. Afwan, salah pencet. Gaya baru, pura-pura lupa. Ya gaya lama juga lah kayak gitu. Na'udzubillah. Ini zaman kita sekarang, afwan kepencet, bukannya dihapus dia, tapi dibiarin gitu aja. Makanya sekarang ini na'udzubillah memang harus kita jaga. Makanya kita kasih aja ke istri. Dek pegang lah. Semua pegang. YouTube-nya pegang. Yang ana nggak pegang, istri ana pegang TikTok satu. Ana nggak mau masuk TikTok, istri ana yang megang. Tapi kalau Instagram ana masuk, istri ana juga sama. Kecuali TikTok ana nggak mau, istri ana yang megang semua. Itu kenapa? Untuk mencegah kita dari hal-hal kemungkaran yang kita nggak sadari. Wallahi talbis iblis tuh halus. Apa? Halus. Kita nggak pernah kenal siapa iblis. Nabi Adam aja yang sudah tinggal lama sama iblis bisa ketipu sama iblis. Kita ini nggak pernah lihat iblis. Nabi Adam lihat nggak iblis? Lihat, tahu Nabi Adam iblis siapa, tercipta dari apa, tinggal lama di surga sama iblis. Iblis di surga bersama para malaikat. Tahu, tapi ternyata halus iblis itu, tertipu sama iblis. Kita nggak pernah tahu hakikat iblis, wujud iblis kayak apa, kapan dia datang kita nggak pernah tahu. Kita merasa aman dari iblis lah, wallahillah. Oh Ustaz, ana insya Allah aman, sudah ngaji kok. Insya Allah iblis itu nggak terlalu kuat godaannya. Loh, yang goda kita syaitan yang juga udah ngaji. Antum udah ngaji nih. Sekarang udah ngaji Mawaidus Sahabah, ngaji sifat salat Nabi, ngaji Satrafik, kitab apa? Kitab Al-Wajiz. Kitab Al-Wajiz Ustaz Rafi'nya semisal. Belajar di sini, masya Allah, udah ngaji. Setan yang godain juga ngaji sama iblis, dikirim sama iblis. Itu berangkat itu ke IC ya, godain itu orang IC. Antum kira iblis nggak ngirim, disebut itu Al-Albani, itu Al-Madinah, itu Tanjung Telang, kirim, berangkat nggak usah, godain mereka. Digodain.
Itu semua perbuatan akhirnya kita merasa nggak ada dampaknya, ternyata dampak itu apa? Besar, halus, godaan apa? Para wanita. Dan Masya Allah, kemudian sebab banyaknya tersebarnya zina, ini terakhir insya Allah, ta'khiru man balagha minasyabab wasyabat aniz zawaj. Banyaknya pemuda-pemudi yang suka nunda pernikahan. Makanya nanti kalau kita punya anak-anak minta nikah, anak nikahin. Bi mau nikah, ya fadhal, anak nikahin. Nikah harus besar biaya enggak? Ke masjid aja lah sini. Enggak ada biaya di sini. Walimahnya ala kadarnya, enggak usah pakai tenda, di rumah. Abdurrahman ibn Auf walimah pakai apa? Makanannya 1 ekor kambing. Antum beli dia cuman 2 juta. Anda nggak promosi lo ya. Beli Ustadz Habib juga boleh, terserah beli di mana. Karena Anda tahu harga pasar, Pak. 2 juta itu jantan. Kalau betinanya 1 jutaan, 1.400.000, 1.300.000 dapat. Satu apa? Ekor kambing. Buat walimah cuman biaya 1.300.000. Tinggal mahar, kasih mahar 10 juta, selesai. Berapa total? 11 juta. Bisa nikah. Sekarang nikah harus 50 juta. Na'udzubillah. Udah lagi tuh makanannya mubadir lagi. Makanya anak pesankan sama ikhwan-ikhwan, antum jangan lagi di bangunan, ndak usah nikah di siang malam biaya sampai puluhan juta bahkan ratusan juta, ndak usah. Antum yang di sini juga, antum buat di sini atau di pondok anak, fadhol. Fadhol, ikhwan siapapun anda terima, fadhol di pondok anak. Terserah. Antum cuma di masjid, fadhol di masjid. Kita makan-makan walimahnya ba'da kajian, fadhol. Nggak ada masalah. Yang penting kita bisa nikah tanpa biaya besar. Yang dibesarkan itu harusnya maharnya. Apa? Mahar 50 juta kasih ke istri. Ana yakin istri itu mikir berkali-kali untuk minta cerai. Antum tahu kenapa sekarang wanita-wanita banyak gugat cerai suaminya? Gara-gara kepincut sama ikhwan-ikhwan yang lain. Dan antum tahu Masya Allah kenapa mereka itu terpincut? Ya mahar nikah kita cuman seperangkat alat sholat. Berapa biaya seperangkat alat sholat? Anggap 500.000 tuh khulu' wanita, balikkan lagi, selesai. 500.000 gampang, seperangkat alat sholat mah balikkan sama dia. Coba 50 juta suruh balikkan, mingkir dia. 50 juta lagi. Makanya kata para ulama, rendahnya mahar itu menyebabkan perceraian banyak terjadi di umat Islam. Makanya daripada untuk walimah yang cuma sekali selesai, mending maharnya dimahalkan, walimahnya dimurahkan. Itu sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggikan Pak, 30 juta kasih ke istri kita, 30 juta kasih aja. Nanti walimahnya 5 juta. Udah berapa kambing itu? Udah kambing, ayam, apa lagi? Udah lengkap, sudah selesai. Di masjid boleh, di masjid boleh. Karena itu terjadi dari ulama salaf zaman dahulu. Akad di sini, walimah di sini diperbolehkan. Dan itu menutup pintu apa? Zina, kata para ulama. Na'am, wallahu alam bissawab. Taib, terakhir. Kata beliau, sebab banyaknya terjadi perzinaan adalah inhirafu ba'dir rijal wa khiyanatihim li zaujatihim bi mu'asyaratin nisa al ajnabiyat. Banyaknya para suami-suami khianat sama istrinya. Dia berkomunikasi dengan wanita lain seperti dia berkomunikasi dengan istrinya. Ini kata beliau, itu terjadi di mana-mana. Dan kita jangan merasa anak aman itu musibah. Kalau kita ngomong aman, anak nggak aman, antum nggak aman, semua nggak aman. Kita ngambil pelajaran dari sini bahwasanya kalau ulama sudah berbicara seperti itu, tutup rapat-rapat. Kadang-kadang kita harus ada juteknya sedikit. Antum tahu para wanita itu tidak boleh bicara sama laki-laki dengan kondisi mendayu-dayu. Allah berfirman, fala takhda'na bil qawli fayadma'u alladhi fi qalbihi marad. Jangan bicara dengan laki-laki dengan kondisi apa?
dayu-dayu, nggak usah, jute aja. Nggak usah ngomong, akhi, antum gimana? Nggak usah. Ngomong aja sekedarnya, berapa harganya? Nggak usah dalam kondisi apa ya? Kayak kita nganggap ngomong sama mahram kita, nggak usah. Akhi, berapa harganya? Oh, 500.000. Tapi mana ambil? Kapan antum mau ngantar ke rumah? Ada suami anak di rumah. Selesai. Ukhti, ini harganya sekian. Aduh, anda rasa nggak butuh kita kayak gitu? Nggak butuh, wallahi. Karena hal-hal seperti itu membuka pintu syaitan sebenarnya. Ana yakin. Jadi agak jutek aja. Itu menutup pintu apa? Syaitan. Namullah alam bisawab. Jadi seperti itu. Ini ada pertanyaan sedikit, ini penting. Jadi insyaallah kita masuk ke pembahasan berikutnya, nasihat Abu Hurairah yang berikutnya. Salam Ustaz, Afan izin bertanya luar tema, apakah boleh nikah di bawah 17 tahun biar tidak tergoda sama wanita syukur? Boleh. Tapi santri tak boleh. Kalau yang lain ikhwan-ikhwan itu boleh. Anak pernah nikahkan kawan anak, adik kelas dengan salah satu ya ustadzah. Ya dia ini ustadz juga. Adik kelas anak nikahkan, anak bantu proses ini pernikahannya. Kalau secara agama, secara negara itu tidak boleh. Kecuali nanti kita sidang. Dan sidang itu digampangkan, nggak disulitkan. Wallahi nggak. Anak ikut sidang, anak saksinya. Nanti gini kita sama dia, nanti gini, selesai, langsung nikah di bawah umur. Gimana makannya? Allah ada Allah. Alah, jangankan 17 tahun. Anak kita masih kecil aja Allah kasih makan kok. Yang nggak berakal. Oh, kan ada bapaknya. Lah, yatim. Anak yatim tuh dikasih makan. Siapa yang kasih makan? Allah. Kan ada ibunya, yatim piatu. Allah ada Allah. Maksudnya anak tuh jangan sampai kepikir nikah. Anak anggaplah anak umur 17 tahun si Khalid nanti Khalid mau nikah. Fadhal. Nikahlah di masjid. Akhwatnya ada? Enggak tahu. Oke, habis cari kan. Selesai. Anak enggak ada masalah itu, Pak. Anak enggak pernah terpikir untuk anak-anak harus pendidikan formal, hatta enggak formal. Anak-anak sampai sekarang TK-nya enggak formal, SD-nya nanti masuk juga enggak formal. Ada ijazah nggak ada ijazah nggak ada masalah. Ana sampai sekarang ijazah ana nggak kepake, dan ana itu kadang-kadang malu nunjukkan ijazah itu, gelar itu ana kadang-kadang malu, nggak kepake udah ijazah itu. Itu cuma menunjukkan kita itu sudah pernah belajar, bukan ijazah yang ngasih makan kita, bukan. Tapi siapa? Itu harus ditanamkan loh dalam benak kita. Jadi biarkan aja anak kita mau nikah umur 17 tahun, nikahkan. Kita bantu mereka. Nah, tinggalnya di mana? Udah dapat? Nggak tahu bi, sudah itu coba cari. Cari itu ada tempat kontrakan per bulan 500. Bisa coba dulu bi ya. Fadhal, coba. Nanti kalau nggak bisa, minta bantuan sama Allah, ngomong sama bi. Itu anak yakin pendidikan bagus itu. Dan itu terjaga dibandingkan zaman sekarang kita, na'udzubillah, orang-orang nggak ngerti dengan apa syariatnya lagi. Allah alam bisawab. Salam Ustaz, kenapa banyak orang yang pacaran padahal mereka tahu bahwa hukum pacaran itu haram? Ya tanya mereka lah. Anda nggak tahu kenapa? Kan sudah tahu hukumnya tapi masih dilanggar. Ya namanya manusia itu beda-beda. Ada orang ghalabat alaihi syahwatuhu, yang didominasi sama syahwatnya. Ya kita minta tolong sama Allah, mudah-mudahan Allah kasih petunjuk, gitu saja. Dia sudah bertobat, ya kita istilahnya kita semangatin gitu loh. Kita semangatin, sudah selesai di situ saja. Yang perlu kita ketahui, wallahu alam bisawab. Salam Ustaz, saya ingin bertanya, kalau dosa saya sangat besar, semisal dosanya berzina, minum alkohol, tidak sholat dan lain-lain, dosa besar. Saya tahu dosanya tapi saya tetap melakukannya. Kalau saya tobat nasuha, apakah diterima tobatnya? Diterima. Yang penting tobat apa? Nasuha. Wanita ghamidiyah, berzina,
Allah terima tobatnya, Allah terima tobatnya. Tapi semua sahabat itu tahu kondisinya. Ghamidiyah telah apa? Berzina. Ma'iz juga sama. Ada orang mencuri, dipotong tangannya oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dipotong, orang harus tahu. Biar jadi apa? Wanti-wanti. Tapi taubat udah. Kapan sudah taubat? Sudah. Ketika orang minum khamr, Nabi cambuk di hadapan apa? Para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Kalau sudah taubat sudah. Ya ini dilaknat. Kadang-kadang diapakan, didoakan keburukan, naudzubillah, seakan-akan tobat tidak ada untuk dia. Tapi memang ditampakkan di depan para sahabat untuk wanti-wanti bagi para apa? Sahabatnya. Khomer, had cambuk itu di hadapan para sahabat. Hadduz zina di hadapan para sahabat. Hadduz sariqah di hadapan para sahabat. Itu memang apa? Untuk mewanti-wanti. Tapi jangan dicela, sudah terima taubatnya. Dan ana yakin apa kata Nabi kita sallam, laqad taba taubatan law kusimat baina sab'ina min ahli al-madinati lawasiatuhum. Ghamidiyah udah bertobat, sudah enggak usah dibahas. Kenapa? Karena kalau tobatnya Ghamidiyah dibagikan untuk 70 penduduk Madinah, itu apa? Cukup untuk mereka semua, selesai. Sudah. Kalau orang sudah tobat, tutup, sudah. Jangan apa? Jangan dibuka. Wallahu a'lam bishawab. Ah, ini rusak ini. Salam Ustaz Afan, mau nanya, apakah seorang boleh menyukai cewek ataupun cowok fiksi? Ini orang yang sudah ketagihan sama kartun itu. Apa? Anime. Jadi animasi itu dia itu udah rusak, kebanyakan nonton kartun itu. Makanya di rumah tuh nontonnya itu kajian, bukan nonton Doraemon. Itu rusak itu. Kalau udah kayak gitu diwanti-wanti, Pak, hati-hati. Anak-anak kita tontonan tuh dijaga. Biasanya bermula dari tontonan. Anime-anime. Itu kan fiksi itu. Ada orang syahwatnya ke sana, naudzubillah. Itu sudah rusak, terus apa? Tolong bantu. Kita selaku orang tua cegat. Jangan sampai. Kalau ada santri di sini ustadznya tahu, hukum. Sudah. Itu untuk tidak keterusan. Kalau udah keterusan bahaya. Salam Ustadz Afwan, di luar tema, apakah boleh seorang ustadz mendekati istri orang? Yalah, orang awamnya nggak boleh kok. Ini sebenarnya nggak usah ditanya. Orang awam aja nggak boleh, apalagi ustadz. Sudah gitu aja. Salam Ustadz, kenapa Aisyah mau menikah sama Nabi Muhammad SAW padahal Aisyah umurnya 9 tahun? Siapa yang nggak mau sama Nabi? Tahu Hasan ibn Ali? Istrinya berapa? 70. Hasan ibn Ali 70 istrinya. Tapi maksimal 4. Nikah cerai, nikah cerai, nikah cerai. Sampai Masya Allah Ali bin Abi Thalib tuh bingung. Sampai ngomong nih semua kepada orang-orang Kufah, ya ahlal Kufah, la tuzawwiju banatikum bil Hasan. Jangan nikahkan putri-putri kalian dengan Hasan, jangan. Fa innahu kana mizwajan mitlaqa. Karena dia itu kebanyakan nikah cerai, nikah cerai. Apa kata mereka? Enggak apa-apa. Kami tetap nikahkan. Fama radiya amsak wa illa talaq. Kalau dia mau bertahan sama putri kami, silahkan. Kalau mau diceraikan nggak apa-apa juga. Yang penting ada kekerabatan dengan apa? Cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa istrinya? 70. Siapa yang nggak mau sama Hasan? Padahal resikonya bisa diapain? Diceraikan. 70 kata Imam Zahabi. Total semuanya itu berapa? 70. Ya gampangnya siapa yang nggak mau sama Ustadz? Ustadz, apalagi Ustadz kibar, Ustadz Syafiq Basalama. Di kajian pun ditanya, Ustadz, antum niat poligami? Kalau seandainya antum niat, bolehkah saya menawarkan diri? Siapa yang nggak mau sama Ustadz? Kan gitu. Hasan, siapa yang nggak mau sama Hasan? Apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang nggak mau sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka itulah yang harus kita perhatikan. Ya wajarlah, Nabi.
Salam Ustaz, apakah benar kalau kita mencela makanan jadi haram? Enggak. Enggak. Kalau sudah dicela, taubat, astagfirullah, makan. Nah. Aduh. Ini memang kasus santri ini memang harus diseriuskan ini. Salam Ustaz, afwan, nanya di luar tema, apakah boleh akhwat dan ikhwan main bareng game online? Ustadz, kesantrian di sini dicek itu yang punya akun-akun itu, karena gini, aplikasi Gojek aja itu bisa dipakai untuk wasilah berzina. Aplikasi Discord terakhir itu bisa dipakai untuk apa? Wasilah berzina. Mungkin nanti aplikasi Tokopedia juga bisa. Nggak tahu, Allah alam. Dan game online ini, na'udzubillah, sampai ditanyakan seperti ini, ya berarti kan ada komunikasi. Yakin nggak bakal bisa jumpa? Apalagi penuntut ilmu, sekolah di mana? Di pondok pesantren, jangan. Makanya sekarang na'udzubillah, Pak, maksudnya memang paling bagus HP itu jangan dikasih ke anak kita, jangan sekali-kali kasih. Karena gini, kita yang sudah dewasa aja kita nggak bisa kontrol. Kita udah dewasa loh ya, nggak bisa kontrol kondisi buka Facebook, kita nggak tahu siapa dia, tiba-tiba upload foto, hatta bercadar. Itu lewat. Itu kondisi kita kadang-kadang terjatuh di situ, apalagi yang anak-anak kecil yang nggak ada filternya. Maka apa? Jangan dikasih HP sekalian. Ada kejadian santriwati kami itu nggak betah di pondok, rupanya usut demi usut dikasih ibunya HP di rumah. Padahal udah tekankan orang tua, tolong, anak udah ngambil janji kita semua sama Allah, pulang jangan kasih, biarkan nangis. Sudah, biarkan dia nangis. Yang penting nangis dia di atas ketaatan kepada siapa? Allah. Daripada dia senang tapi di atas maksiat. Bukankah dunia ini sijnul mukmin, penjara bagi orang apa? Mukmin. Biarkan, nggak apa-apa. Sekarang kita di penjara, tak punya HP, tak punya ini. Ana masih ingat dulu ana minta HP sama abi ana nggak dikasih. Itu padahal ana mau dakwah, umur ana 3 Tsanawi, 3 SMA. Pas mau pengabdian, ana minta tablet, nggak dikasih. Abang ana yang ngasih diem-diem. Untuk dakwah, ana alamiri.net, YouTube-nya ana mulai dari situ dulu. Masih ingat itu di tahun sekitar 2012. Ana mulai dari itu semua. Dulu masih blogspot, alamiri.blogspot.com dulu. Untuk dakwah, tapi abi anak paling kencang di situ, ndak boleh. Akhirnya kita bisa tahu kenapa dulu abi kita melarang, karena ketika kita sudah berdakwah di sosial media dan sebagainya, memang fitnah itu apa? Besar. Sampai akhirnya ketika kuliah, ana baru dikasih, nak, sekarang kita berangkat ke MDP Palembang. Masuk, pilih yang paling bagus yang bisa nunjang dakwah IAM. Itulah akhirnya ana bisa beli laptop pertama itu, abi ana yang nunjang. Selesai. Jadi ada kalanya anak kita itu belum masanya untuk megang apa? HP. Makanya ustadz kita itu ngomong ini setan gepeng. Setan apa? Gepeng. Fitnahnya di mana-mana. Makanya jangan lagi dimiliki, nggak usah. Sudah, selesai. Nah, ana juga ngasih tahu, Pak, hatta kita biarkan HP kita ini itu juga dipegang sama istri, itu biarkan. Kalau anak-anak biarkan. Dek, pasanglah sidik jari di sini. Buka kapan pun adik mau. Bebas, buka kapan pun adik mau. Itu untuk mencegah apa? Perzinaan. Biarkan. Karena kadang-kadang kita nih nggak mempan sama malaikat pencatat amal. Kita lebih takut dengan istri dan anak dibandingkan dengan siapa? Allah SWT. Kasih aja, biarkan aja. Ustadz kan ada pekerjaan, ada gaji dan sebagainya. Ingatkan, dek, tapi untuk M-banking jangan dibuka. Nggak perlu tahu, adik tahu berapa uang abang. Istri anak nggak tahu, Pak, uang anak berapa nggak tahu. Dan anak juga nggak mau tahu uang istri anak nggak berapa tuh, anak nggak pernah tahu. Yang jelas uangnya jauh lebih baik dibandingkan anak. Karena anak kasih nafkah, istri anak nabung.
Makanya dengan itu alhamdulillah dia bisa umroh gitu loh. Kecil dari dulu awal nikah. Sampai dikasih orang tuanya anak nggak tahu berapa, anak nggak pernah buka itu. Tapi dia ngomong, "Ayo Bang, alhamdulillah duit adik udah cukup." Oh, anak senang di situ. Tapi istri anak nggak boleh tahu berapa uang anak. Nggak boleh tahu, kenapa? Karena memang kaidah rumah tangga, kata para ulama, kapan istri tahu uang suami, kapan banyak dia minta, dibegal gitu. Kapan sedikit dia menghinakan. Duit kok sedikitnya bang. Terjadi. Maka fadhal dibuka semuanya kecuali keuangan, jangan dibuka. Itu kaidah dalam rumah tangga terbuka, istilah transparansi. Itu harus ada antara suami dan istri. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk nasihatnya Abu Hurairah yang berikutnya. Sama juga ustadz sama santriwati itu jangan ada hubungan. Ana sampai dulu ana ngajar di Akhwat, tapi sejak semester kemarin ana nggak mau. Makanya ana serahkan sama Ustadz Tarzakaria, ana kasih ke Ustadz Ammar. Ana nggak mau. Memang kita ini harus jaga, karena kadang-kadang ana dapat cerita dari bahas ilmi itu istilahnya buat karangan ilmiah. Santriwati ngasih ke ustadznya, ini kan ada istilah bimbingan skripsi. Kalau nggak nyampe ke skripsi, tapi bimbingan karangan apa? Ilmiah. Oh ini salah tulis, oh ini salah. Itu kan ada interaksi nih. Itu kadang-kadang timbul, ini rajinnya santriwatinya. Makanya dari awal anak nggak mau. Anak suruh Ustadz Ammar, karena Ustadz Ammar ini apa? Kesantrian. Ustadz antum ngajar Akhwat. Anak nak mau. Anak bilang anak nak mau. Bukan karena apa? Ustaz antum mudir Ustaz. Masa antum nggak ngajar? Enggak. Anak nggak mau ngajar karena ya kita tahu balil insanu ala nafsihi basirah. Setiap orang tuh tahu kapasitas diri dia. Kalau anak jujur pribadi, kalau saya dihadapkan seperti itu, mungkin hari ini kuat. Siapa yang jamin besok nggak kuat? Siapa yang jamin besok kuat? Kan gitu. Maka kita harus paham itu. Makanya anak kasih ke Ustaz dan sebagainya itu untuk menghindari. Ya, Akhwat nggak usah. Ustaz nanti gini Ustaz. Kecuali Ustaz ini memang nggak ada lagi. Kayak dulu awal-awal anak buka Akhwat, ya guru cuma 3 ikhwannya. Ana, Ustaz Ammar sama Ustaz Habib. Yang Akhwatnya juga belum ada yang masuk. Guru-gurunya sekarang alhamdulillah udah 19, udah cukup 19 guru. Ustaz dan Ustazah semuanya paham agama. Sudah anak kasih ke mereka, uruslah. Nanti tinggal anak pantau, anak kesana, anak lihat perkembangan mereka dan sebagainya. Itu harus kita fahami agar tidak masuk pintu apa syaitan. Allah alam bisawab, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu Nabi Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini.